Sila duduk, siap, gerak. Berdoa. Mulai. Ya, selesai. Semuanya selamat pagi. Kita berjumpa kembali di pelajaran biologi ya. Mungkin kali ini adalah materi yang pertama. Kita berjumpa di semester dasar dengan pembelajaran yang baru. Materi apa mungkin sudah ada yang tahu? Sebelum kita ke materi sel, boleh mau mengajak dulu kehadiran teman-teman kalian. Mungkin ada yang tidak masuk atau muncul. Dari 25 siswa ya. Ada yang tidak masuk? Apa tidak satu-satu? Ayah, Ayafi, Amanda, Ardita, Azara, Bella, Cika, Alvina, Felicia, Danu, Hilda, Isabella, Jani, Lilis, Moja, Abrel, Nafisa, Naja, Nata. Kalau Naja sakit? Oke. Kemudian Nova, Nusara, Nurul, Rahma, Felix, Salsabila. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini yang tidak masuk satu orang. Sakit ya? Izinnya sudah ada? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi besok kalau sudah sembuh itu masuk ya? Alhamdulillah di pagi yang sekarang ini kita masih semangat untuk belajar di sekolah kita. Semangat ya? Karena masih pagi, jadi semangat kalian tidak diragukan lagi. Tidak diragukan. Jadi untuk pelajaran biologi kita bisa fokus, bisa memahami apalagi materi yang pertama. Itu adalah materi tentang sel. Karena di semester dasar ini kalian bab yang pertama adalah mengenai sel. Jadi kita akan menjelajah tentang sel. Menjelajah itu apa? Kita akan mengetahui ada apa di dalam sel. Sel itu ada di mana saja? Dan manusia punya sel nggak? Sebelumnya untuk menjelajah sel yang lebih jauh, yang lebih mendetail lagi, kita akan mengetahui dulu mengapa kita mempelajari tentang sel atau tujuan apa kita mempelajari tentang sel. Tujuannya apa kita mempelajari tentang sel? Itu yang pertama, kalian yang ibu harapkan adalah kalian yang pertama bisa mengamati nanti tentang bentuk-bentuk sel. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasikan tentang sel. Kalian bisa mengidentifikasikan. Saya mengharapkan kalian bisa mengidentifikasikan. Yang kedua adalah bisa menjelaskan. Dari kalian tadi mengidentifikasi, bisa menjelaskan satu persatu. Oh, ini bagian sel, fungsinya untuk ini, fungsinya untuk ini. Letaknya di mana? Ada enggak di hewan, di tumbuhan, ada tidak? Nah, itu kalian nanti bisa menjelaskan organel-organel. Yang ketiga, yang terakhir nanti adalah yang lebih seru. Yang lebih seru, kalian harus bisa membuat posternya karena sudah melihat, bisa menjelaskan. Kemudian nanti yang paling top itu adalah kalian harus bisa membuat apa tadi? Poster. Poster apa? Menggambar. Bisa menggambar ya?
Sudah disiapkan alat untuk menggambar? Gimana kita nanti? Kalau kayak anak TK masih diwarnai kan itu penting karena itu organ dasar kita bisa membedakan. Gitu ya. Itulah tujuan kita untuk mempelajari desain. Kenapa kita mempelajari desain? Jadi kalau tidak ada saya, apa itu? Program-program yang lain juga tidak akan bentuk. Kita harus mempelajari tentang anak-anak sekalian. Nanti kalian bisa untuk melihat tayangan dari video yang sudah disiapkan, mungkin hanya beberapa menit. Setelah itu nanti kalian bisa mengamati dulu dari 2 sampai 3 menit materi atau video di situ tentang gambar-gambar sel. Bentuk-bentuk sel itu seperti apa? Kan sel itu di dalam. Dan kalau kita melihat hanya bisa dengan mikroskop. Mungkin waktu biasanya sudah pernah mempraktekkan atau melihat sel ini dengan mikroskop. Ya, berarti paling tidak kalian sudah tahu sedikit-sedikit tentang bentuk sel walaupun belum semua kalian teliti. Saya yakin karena SMP itu sudah terbatas. Kita mendekatnya nanti ke jurusan kalian. Ya, satu kan misalkan bilang pelajaran dulu. Kan pelajaran dulu. Memang ini untuk materi sel harusnya kan nanti 2 kali pertemuan, jadi 2 kali 45 atau 2 kali 45. Nah, itulah tujuan kita mempelajari tentang sel. Ada berapa tadi tujuannya? Ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Yang kedua adalah mengamati. Setelah mengamati apa? Menjelaskan. Dan selanjutnya adalah membuat kalian kan kalau dikasih materi terus untuk menghafal, untuk mengerjakan kan juga bagaimana? Jenuh ya? Makanya silakan nanti menggambar. Makanya nanti tidak apa-apa. Karena ini memang harus ada model membuat poster, serial dan sebagainya. Anak-anak kita pelajaran selanjutnya adalah tadi adakah yang tahu apa itu pengertian sel? Apa? Iya, betul sekali. Diulangi yang paling banyak sendiri atau yang yuk. Sel adalah kerja sel. Satuan ini terkecil. Keras ya. Kelas 11 jangan malu-malu. Tuh, jadi pengertian tentang sel itu mungkin tahu. Di sel itu kan bisa hewan atau tumbuhan. Kan tidak semua mempunyai sel itu ya. Jadi adakah perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Ada. Perbedaannya gimana? Sel hewan mempunyai apa? Dan sel tumbuhan punya tidak? Tidak. Salah satunya itu ya. Jadi harus tahu. Untuk organ yang lain juga harus tahu. Untuk sel hewan punya sitoplasma tidak, punya kloroplas tidak, punya dinding sel tidak, kan itu ya. Itu merupakan organ sel hewan maupun sel tumbuhan. Selanjutnya kita melihat video dulu. Melihat video tentang sel. Itu ya, jadi materi tentang sel yang sudah dikerjakan. Mungkin pernahkah kalian melihat
sebelum video tayang ini kami tayangkan sudah pernah melihat? Belum. Karena sel itu adalah bagian atau unit terkecil. Jadi kalau tidak dilihat dengan apa? Nah, mikroskop itu kalau hanya mata telanjang tidak akan kelihatan. Kira-kira bisa kalian pahami? Bisa ya? Coba melihat atau tadi dari tayangan video tentang sel sedikit saja, karena nanti kalau terlalu banyak ada juga kan video hewan, tumbuhan, manusia, karena ada 3, jadi hanya sedikit saja yang kami tanyakan. Nanti kalian selanjutnya bisa lihat sendiri di HP yang sudah kalian bawa. Mungkin nanti dalam melakukan belajar kelompok itu bisa HP boleh dikeluarkan untuk pembelajaran asalkan tidak melihat yang lain. Silakan, mungkin tadi saat melihat video belum begitu jelas atau kurang jelas atau kurang paham, tapi dengan sudah jelas, sudah tahu, tapi belum pernah melihat yang sebenarnya, ya kan? Ya. Tapi video tadi jelas ya. Sekarang coba diamati gambar daripada sel hewan dan sel tumbuhan. Setelah itu perhatikan KKPD yang sudah dibagikan. Kalian mengeluarkan selembar kertas. Untuk mengerjakan tadi yang terakhir adalah harus menggambar. Pilih 2 sel per kelompok, nanti memilih 2 sel yang harus digambar, diwarnai, dan nanti dipresentasikan ke depan. Organelnya itu apa saja, fungsinya dan sebagainya, nanti identifikasikan. Yang bawa buku boleh lihat buku, nanti milih yang mana, boleh buka HP, boleh, nanti untuk melengkapi bahan atau materi saat presentasi. Silakan. Akan mengeluarkan 1 lembar untuk 1 kelompok. Ya. Saya kasih waktu 10 sampai 12 menit untuk berdiskusi memilih 2 set. Memilih 2 set. Ya, silakan. Jangan lupa kasih nama kelompoknya. Kalian biar ada untuk maju presentasi ke depan, Wahid ingin memberikan sesuatu apa ya? Sedikit apa? Surprise. Yang paling mudah siapa ya? Wahid ingin menjadi seorang anggota pramuka. Jadi kita bisa bertepuk pramuka. Nanti kalau Wahid bilang tepuk pramuka, kalian tepuk pramuka. Kalau nanti Bu Aid bilang tepuk tunggal, berarti kalian harus tepuk tangan. Kalau
ganda, kalian harus tepuk dua. Tapi kalau tidak ada kata-katanya tepuk, tidak boleh tepuk. Yang tepuk, teranjang tepuk bagaimana? Kelompok mana nanti perhatikan. Yang terlena, yang tidak fokus, ya, dengan seperti ini nanti akan masuk juga. Kita mulai? Baik, Bapak Pramuka. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tugas kami. Kita akan memperkenalkan namanya. Saya akan pertama sebagai moderator. Saya Yesi Romadiana sebagai pemain. Saya Yoda Ramadan sebagai pemaparan materi juga. Kita mulai dua saya yaitu mitokondria sama lisosom. Yang pertama, saya akan menjelaskan mitokondria. Mitokondria adalah tempat berlangsungnya respirasi seluler. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi. Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga dimunculkan the power flows. Banyaknya jumlah mitokondria tergantung pada jumlah sel-sel aktif. Contohnya, pada sel otot memiliki jumlah mitokondria yang lebih banyak dari sel pasif lainnya. Itu juga ada struktur mitokondria, yaitu ada inner membrane, outer membrane, trichere, dan matrix. Selanjutnya ada lisosom yang lebih amanah oleh keluarga. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur secara kedua yaitu lisosom. Lisosom pertama kali ditemukan pada tahun 1955 oleh Christian Juddo, ahli histologi dan biokimia asal Belgia. Lisosom merupakan kantong kecil yang berbingkai dua yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel serta menghasilkan dan menyimpan enzim pencerna seluler. Lisosom terdapat di semua sel eukariotik atau sel dengan kompleksitas tinggi, seperti pada hewan. Contoh enzim yang dimiliki pada lisosom antara lain adalah protease, nukleus, lipase, dan masih banyak lagi. Setidaknya ada sekitar 40 jenis enzim hidroles dalam lisosom yang bekerja efektif pada pH rendah. Struktur lisosom antara lain ada plasma membran, lipid, hidrolitik enzim, dan glycosylated membran. Bisa duluan ada. Sentrionnya bisa duluan ada. Bisa duluan ada. Fakula. Sudah memilih dua organel masing-masing kelompok dan ya. Ini penilaian somatik halaman 18 itu ada soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Pilihan gandanya 20, uraiannya ada 5. Besok dikerjakan di rumah. Kemudian untuk pembelajaran
sebelumnya kita bahas, kita kasih tahu untuk jawabannya dengan cara apa? Dengan cara urut menjawabnya. Setelah itu nanti akan kami beri penilaian dalam LKS yang penilaian sumatif. Oke, tadi sudah ada penilaian yang banyak sekali dari kreativitas kalian dan diskusi, ada nggak sikap gotong royong, ada nggak untuk berpikir kritisnya, memikirkan nanti materinya saya menilai yang saat ini. Jadi terima kasih sudah tidak bertumburan dengan kelompok yang lain dalam memilih tadi untuk berdiskusi. Itu bagus. Jadi masing-masing kelompok kamu pilih. Oh, saya pilih yang bahasa dua organ ini, organ ini, kelompok 3, kelompok 4. Nah, itu jadi tidak bertemu. Apa sebenarnya gimana Bu? Ya tidak apa-apa. Mungkin nanti kita penilaiannya ya keaktifan kalian, materinya, sikapnya. Makanya nanti di penilaian sumatif ini berdasarkan pengetahuan besok kita akan membahasnya lebih lanjut. Saya kira tidak ada kesulitan untuk menjawab soal ini karena tadi sudah materinya sudah disampaikan semuanya. Mereka besok itu di penilaian sumatif ada waktu ya. Ada waktu berarti kita akan menambahkan materi yang berikutnya. Tinggal mempelajari materi yang kedua. Ya, untuk pembelajaran kali ini kalau tidak ada yang bertanya, untuk tugasnya ada yang bertanya tidak? Jangan lupa disebarkan. Kemudian tugas itu tadi yang presentasi, diskusi dan presentasi, silakan dikasih nama kelompok dan nama anggotanya kemudian dikumpulkan. Kasih nama kelompoknya semua. Kelompok berapa? Kasih nama kelompok. Silakan berkemas-kemas. Karena waktu sudah habis, sudah berkemas-kemas nih. Teman duduk siap, gerak, dimulai. Selesai. Terima kasih. Selamat pulang ya. Ya.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.